Juga bagaimana dukungan dari kelompok 212 terhadap pencalonan beliau. Pemilihnya Mas Anies ini adalah pemilihnya Pak Prabowo dulu. Dan kalaupun itu yang terjadi, maka komposisi seperti 2014 dan 2019 akan terjadi lagi. Ganjar Pranowo sebagai presiden ini sudah saya lihat dari 2 tahun yang lalu saat saya mendatangi Puri Gede dan saya terus kemudian melakukan interview kepadanya. Satu kartu yang ditarik menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin kita. Percaya nggak percaya? Silahkan. Saya tidak ingin mendahului apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi menganalisa dan menghitungnya secara presisi, ini pun sesuatu hal yang juga diinstalkan oleh Tuhan kepada diri saya. Dan ramalan bukan tentang memastikan masa depan, tetapi bersiap dengan sebuah perhitungan kepada masa depan yang paling mungkin untuk terjadi. Maka ini adalah sebuah bukti dan perhitungan untuk kalian yang tidak percaya bahwa Ganjar Pranowo akan menjadi presiden dan Prabowo nanti akan menemaninya menjadi wakilnya. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu ini. Kita harus tahu bahkan sebelum bangsa ini itu terbentuk, selalu ada dua kekuatan besar yang saling menyeimbangkan. Kekuatan yang kalau mau dibenturkan ya bisa dibenturkan, tetapi akan lebih baik kalau ini menyeimbangkan, yaitu kekuatan kanan atau kekuatan Islam, agama, dan kekuatan kiri atau kekuatan nasionalis yang selalu berpihak kepada masyarakat kebanyakan dan memandang masyarakat sebagai entitas yang sama. Itu artinya orang-orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, ini dipandang sebagai satu hal yang sama. Dan hingga saat ini pun pertempurannya adalah pertempuran tentang agama versus nasionalis. Akan selalu seperti itu. Maka, jika yang salah satu ini mengaku nasionalis, ya kita tahu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kan partai nasionalis. Maka yang lainnya yang akan melawan atau menunjukkan dan mengidentifikasi dirinya sebagai yang bukan sebagai partai nasionalis, otomatis harus mengusung sesuatu yang berbau keagamaan. Maka akan sulit jika nasionalis dan nasionalis ini beradu. Akan lebih mudah jika masyarakat mana yang nasionalis dan mana partai yang agamis. Nah, kita akan melihat jika ada 3 calon, maka Ganjar ini nasionalis, Prabowo nasionalis, dan Anies Baswedan ini agama Islamnya. Jadi ini bukan perkara kecenderungan dan sebagainya, ini satu hal yang memang harus diadopsi. Kita tahu bahwa Pak Prabowo ini konon ibundanya adalah seorang Tionghoa, lahir dari keluarga Katolik, dan saudaranya Pak Hasim ini adalah seorang Kristen. Tapi kemarin di pemilu 2019 muncul ijtima ulama yang menyarankan orang-orang untuk memilih beliau ini. Juga bagaimana dukungan dari kelompok 212 terhadap pencalonan beliau. Dan Jokowi yang dilabeli dengan isu-isu anti-Islam, komunis, dan segala macam yang dialamatkan, ya itu tadi, yang bukan Islam. Maka jelaskan, ini tentang Islam versus yang bukan Islam. Memang terus kemudian muncul rasa-rasa nasionalis yang juga ada Islamnya, atau Islam yang terus kemudian memiliki wakil yang nasionalis. Tapi nantinya saat pertempuran ini akan terjadi, yang dilihat hanya presidennya. Mana yang perwakilan nasionalis dan mana yang dianggap perwakilan dari Islam. Jika kita menilik Prabowo, Anies, dan Ganjar, maka bisa dipastikan bahwa pemilihnya Mas Anies ini adalah pemilihnya Pak Prabowo dulu. Karena beliau dan Pak Prabowo ini diidentikan sebagai pemimpin yang mewakili Islam. Pak Prabowo sebelum menjadi Menhan ya. Tapi kalau sekarang Pak Prabowo ini jadinya nasionalis. Cuman kebayangkan jika ternyata Ganjar adalah pemilihnya Jokowi dulu, maka Prabowo dan Anies ini berbagi pemilih. Dan pemilihnya Prabowo dan Anies ini sebenarnya bukan mengusung calon mereka. Memang ada yang terus kemudian menggandrungi dan mengidolakan secara sepenuhnya. Tetapi lebih banyak orang-orang yang memilih hanya karena tidak ingin Indonesia ini dipimpin oleh penerus Jokowi. Maka terus kemudian mereka memilih Prabowo dan memilih Anies Baswedan. Dan disinilah letak bahayanya. Bahaya untuk Mas Anies dan Pak Prabowo. Karena mereka ini tidak setia kepada pilihannya. Seperti para pendukung Jokowi yang berpindah kepada Ganjar. Maka sebenarnya sebagian dari mereka ini bisa dirubah untuk jadi pendukungnya Ganjar juga nantinya. Maka jika ternyata nanti terjadi 2 kali putaran, sudah jelas yang akan harus mengalah ini antara Anies atau Prabowo. Tapi sayangnya, jika hal itu terjadi, lalu tidak sekonyong-konyong mereka berdua akan menyumbangkan suaranya secara menyeluruh, seperti saat AHY dulu mencalonkan menjadi gubernur DKI dan terus kemudian kalah
dan para pengikutnya berpindah kepada Anies Baswedan. Dan kalaupun itu yang terjadi, maka komposisi seperti 2014 dan 2019 akan terjadi lagi. Kekuatannya akan tetap lebih banyak mendukung Pak Jokowi. Kecuali jika ternyata nanti Mas Ganjar ini blunder lagi. Maka harus hati-hati, karena Mas Ganjar ini saat-saat sekarang ini, saat video ini dibuat, beliau belum maksimal kampanye dan seluruh Indonesia belum mengenal beliau dengan dekat. Dengan Anies dan Prabowo itu sudah mengalami bertahun-tahun dicalonkan untuk menjadi Presiden Indonesia. Juga jangan lupa, sejak adanya U20 kemarin, insiden tentang penolakan Israel, maka pemilih dari Prabowo ini adalah pemilih dari Ganjar yang kecewa. Tapi seperti kita ketahui, Mas Ganjar ini sering sekali ditinggal oleh pemilihnya. Permasalahan Kendeng dulu, juga permasalahan Wadas. Tapi saya pastikan bahwa pemilihnya ini akan balik lagi. Karena sejatinya pemilih nasionalis ini tidak akan nyaman untuk ada di pihak agamis. Ini satu hal yang sudah terjadi dari dulu. Dan jika ditambah kenyataan ini, maka saya katakan bahwa akan sulit untuk Pak Prabowo dan Mas Anies, meskipun bersama, akan bisa mengungguli suara dari Mas Ganjar. Dan perlu diingat bahwa Pak Prabowo ini itu sudah 2 kali kalah dalam pemilihan. Betul narasi yang menunjukkan bahwa dia itu pantang menyerah. Prajurit akan terus bertempur, tetapi tetap prajurit akan tahu kapan untuk retreat. Atau jika ternyata pertempurannya tidak mungkin dimenangkan, maka dia akan lebih pilih mundur untuk menuju ke pertempuran yang berikutnya. Maka jika nanti perolehan suaranya ini tidak tipis dengan Mas Ganjar, maka Pak Prabowo akan lebih realistis dan akan lebih memilih berkoalisi dengan PDIP untuk menjadi wakilnya. Daripada terus kemudian bersama dengan Mas Anies, bersama dengan oposisi, yang malah akan semakin menunjukkan dugaan atas pelin-pelannya Pak Prabowo yang pernah dulu di kubu Ijtima Ulama, berpindah ke kubu pemerintah, terus kemudian berpindah lagi ke kubu Mas Anies Baswedan. Maka saya katakan ini adalah satu tiket yang tidak bisa kembali. Dan Pak Prabowo pasti akan sangat berhati-hati menggunakan tiketnya. Pemilu masih lama, tapi dalam 2-3 bulan ke depan kita akan segera tahu, karena saat itu akan terjadi perombakan koalisi lagi. Terjadi karena popularitas dari Ganjar Pranowo yang akan semakin tinggi dan mengerek elektabilitasnya. Dalam waktu 3 bulan, pegang kata-kata saya, pemilih Ganjar ini akan rebound dan kembali lagi. Saya bisa melihat pemilih Ganjar ini akan di angka 40%. Sedangkan Pak Prabowo ada di 35%. Menyisakan Mas Anies dengan 25%-an saja. Ini saya katakan bukan karena saya mendukung Mas Ganjar. Bukan saya di sini menggiring opini, tapi berdasarkan kartu dan perhitungannya, memang seperti itu. Kecuali terjadi, ya, tragedi Ahok seperti dulu itu. Dan jika hal itu tidak terjadi, maka saya pastikan ini semua bukanlah akhir dan akan melompat lebih jauh lagi. Dengan Ganjar Pranowo di 45%, Prabowo di 30%, dan Anies Baswedan di 25%. Mungkin kalian berpikir, 45 jika harus melawan 30 plus 25, kan tetap menang yang 30 dan 25. Tapi kalian harus ingat, tidak terus 30 ini akan menambah. Tidak terus 30 dan 25 akan mesra di tempat tidur mereka. Dan isu seperti ketidaksetiaan yang digaungkan Pak Prabowo terhadap Mas Sandi akan bisa menyerang menjadi senjata makan tuan saat dirinya ini harus balik kucing, meninggalkan kelompok kanan menuju pemerintah di kiri, dan terus kemudian balik lagi ke kanan lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tuliskan komentar di bawah sini. Silahkan puji dan promosikan pilihan kalian. Ingat, siapapun pilihan kalian, dukung mereka. Jika kalian mengatakan ketidaksetujuan dengan pilihan orang lain, usahakan untuk tidak melakukan sebuah ujaran kebencian di dalamnya. Nah, apapun itu, lebih baik memilih dibandingkan golput atau tidak memilih sama sekali. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.